Namaku Jonah. Aku memiliki pengalaman seram yang sampai sekarang masih sering kuingat. Yaitu ketika aku berkunjung ke rumah orang tua dari guru lesku di Bogor. Ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu aku masih kelas 3 SMA. Kebetulan saat itu aku mengikuti bimbingan belajar atau les di daerah Setiabudi. Salah satu pengajarnya atau gurunya adalah Pak Antonius. Aku biasa panggil beliau Pak Anton. Pak Anton adalah warga keturunan Tionghoa, dan dia sangat mengetahui betul tentang budaya Tionghoa kuno. Bahkan sesekali dia juga sering bercerita tentang mistis yang berhubungan dengan hal-hal kuno daerah Tiongkok. Di tempat les itu, aku akrab dengan 2 temanku, yaitu Darren dan Herbert. Pada saat kelulusan, aku merencanakan untuk liburan. Ya, sekedar untuk refreshing. Saat itu aku masih belum ada tujuan. Sampai akhirnya Pak Anton mengajak kami untuk liburan mengunjungi rumah orang tuanya yang berada di Bogor. Boleh juga toh. Seru deh kayaknya. Aku pun menyetujui tawaran itu, mengingat aku belum pernah ke Bogor. Ya, tentu ini bakal jadi pengalaman baru untukku. Akhirnya kami bertiga menyetujui tawaran itu. Lalu Pak Anton menyuruh kami untuk bersiap-siap dan memberitahu agar besok kami harus datang pagi-pagi sekali ke rumahnya agar nanti tidak terjebak macet. Singkat cerita, esok harinya kami tiba di rumah Pak Anton. Kulihat Pak Anton sedang memasukkan tas, koper dan lainnya ke dalam mobilnya. Begitu sampai, kami pun langsung memasukkan barang-barang ke dalam mobilnya Pak Anton. Setelah semua siap, kami pun masuk ke dalam mobil dan perjalanan pun dimulai. Di perjalanan, kami sibuk mengobrol satu sama lain. Pak Anton memang terlihat masih muda, dan dia bisa dibilang masih gaul, tidak terlalu kolot, sehingga obrolan kami pun nyambung. Hingga tidak terasa, akhirnya kami sampai di Bogor. Saat itu perjalanan sekitar 4 jam. Sampai di Bogor, kami harus menuju ke rumah orang tua Pak Anton, yang ternyata merupakan di daerah yang agak terpencil. Dalam artian tidak di tengah kota. Sekeliling kami, kulihat ada pepohonan yang rimbun. Aku baru sadar, kiri kanannya adalah hutan, dan suasana tempat ini sangat sepi sekali. Bahkan hanya beberapa kendaraan saja yang lewat, bisa dihitung jari. Pak Anton lalu berkata, sebentar lagi kita sampai. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja, berapa? Loh, apa nih? Mobilnya mogok. Ya, tiba-tiba saja mobil kami mogok. Kami semua kaget.
Padahal sejak tadi mobil berjalan dengan lancar. Bensin penuh, air radiator sudah terisi. Aneh saja tiba-tiba mogok. Ditambah kulihat ekspresi Pak Anton seperti teringat sesuatu. Dia seperti berpikir. Hingga tiba-tiba saja Pak Anton keluar dari mobil. Dan kulihat terlihat seperti berkemat kamit. Iya, Pak Anton terlihat berkemat kamit seperti sedang ngobrol, tapi entah sama siapa. Kulihat dia hanya sendiri saja. Aku, Darren dan Herbert saling bertatap muka. Kami mengangkat bahu. Tanda aku tidak mengerti apa yang dilakukan Pak Anton di luar mobil sana. Hingga tak lama kemudian Pak Anton kembali masuk ke dalam mobil. Dan seketika itu mobil pun kembali menyala. Aneh. Aku yang keheranan hanya diam. Iya. Aku yang keheranan hanya bisa diam. Hingga perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya kami pun sampai di rumah orang tuanya Pak Anton. Rumah orang tua Pak Anton agak terpencil. Hanya ada beberapa rumah di daerah situ. Samping-sampingnya masih hutan dan pepohonan yang tinggi. Aku merasa damai di sini. Sejuk, jauh dari keramaian. Dan inilah sesuatu yang aku butuhkan. Refreshing. Begitu sampai, orang tua Pak Anton menyambut kami dengan sangat ramah. Kami dipersilakan masuk, disuguhi makanan yang sudah disediakan. Dan kuperhatikan nuansa Tionghoa di rumah ini sangatlah kental. Banyak sekali pernak-pernik Tiongkok, mulai dari guci, ornamen-ornamen, kursi, bahkan patung-patung yang menghiasi rumah itu. Kemudian aku, Darren dan Herbert pun mengelilingi sekitaran rumah ini. Sebenarnya rumahnya tidak terlalu besar dan bisa aku bilang sederhana saja. Di halaman rumahnya ternyata ada sebuah kebun pisang yang juga adalah milik keluarga Pak Anton. Aku lihat kebunnya cukup luas. Kami pun duduk di sebuah kursi panjang di samping kebun itu, membicarakan tentang kejadian mogok yang tadi kualami. Darren dan Herbert pun merasakan ada sesuatu yang janggal ketika mobil itu mogok dan tiba-tiba langsung menyala tanpa sebab. Hingga tak lama ketika kita bertiga sedang mengobrol. Apaan tuh? Aku mendengar seperti ada suara orang yang berlari. Iya, berlari dari arah kebun itu. Sekilas aku lihat mirip seperti seorang perempuan memakai dasar putih kumal. Berlari seakan melewati dan bersembunyi, dan tak lama menghilang dari pandanganku. Darren dan Herbert pun, mereka melihatnya juga. Ya, mungkin itu hanya warga, atau mungkin pegawai dari orang tua Pak Anton yang tinggal di sini.
Setelah cukup bersantainya, kami pun masuk ke dalam rumah. Darren dan Herbert menuju sofa untuk tidur siang, sementara aku masih main handphone di ruangan tamu. Ketika sampai di ruang tamu, aku melihat ayah Pak Anton sedang duduk di depan pintu sebuah kamar. Di sampingnya ada secangkir kopi hitam. Ada yang janggal. Aku sudah cukup lama memperhatikan ayahnya Pak Anton yang duduk di depan pintu itu sambil memegang gelas kopi. Tapi sama sekali tidak kulihat dia meminumnya. Tak lama kemudian, ayahnya Pak Anton itu pun pergi dan meninggalkan gelas kopi yang berisi kopi itu di lantai. Aku sempat berpikir gelasnya ketinggalan. Aku pun mendekati gelas itu dan coba memberikannya kepada ayahnya Pak Anton. Ketika aku berjalan mendekat, sekitar jarak 4 meter dari depanku, kulihat dan kuperhatikan lagi. Astaga, aku terperanjat kaki ketika kulihat kopi yang disimpan di gelas di atas lantai itu perlahan demi perlahan isinya mulai berkurang. Seakan-akan ada yang meminumnya, padahal tidak ada siapa-siapa. Seketika itu bulu kuduku berdiri. Aku segera berlari menuju ruang depan untuk menemui teman-temanku yang lain. Aku membangunkan Darren dan Herbert. Aku langsung menceritakan tentang kejadian yang kualami tadi. Kami semua terdiam. Guys, ini kayaknya ada yang gak beres di rumah ini. Wah, kacau nih. Kita harus segera balik nih. Ya udah. Pokoknya besok pagi-pagi kita balik. Udah. Daripada ada yang aneh-aneh lagi. Setuju? Kami berencana untuk meminta Pak Anton mengantar kami pulang besok pagi. Karena aku yakin, entahlah, perasaanku sangat tidak enak di rumah itu. Aku pun ingin segera melewati hari itu atau malam itu. Malamnya saat kami bersiap-siap untuk tidur, Pak Anton menyuruh kami untuk tidur di ruangan tamu saja. Dia sudah membentangkan kasur untuk kami. Di sini aku mulai heran, karena di rumah ini kulihat ada 3 kamar. Yang satu pasti untuk Pak Anton, satu lagi adalah orang tua Pak Anton, dan ada satu lagi kamar kosong. Namun kamar itu dibiarkan kosong, tidak diisi siapa-siapa. Aku heran, mengapa Pak Anton tidak memberikan kami kamar yang kosong itu. Ya, mungkin kupikir itu salah satu kamar yang tinggal di sini juga dan belum datang atau apalah. Aku tidak begitu mengkhawatirkannya. Sampai akhirnya kami pun ambil posisi tidur yang enak. Dan mulai tertidur dengan nyenyak. Aku pun terlelap tidur semakin dalam, semakin dalam.
sampai. Tiba-tiba saja aku terbangun karena mendengar suara seperti panci yang terjatuh, jelas sekali dari arah dapur. Dan suara panci jatuh itu terdengar kembali sampai berkali-kali. Aku masih setengah sadar saat itu. Kebuka mataku sangat gelap sekali. Aku pun duduk di atas kasur itu dan mulai mengucek-ucek mataku. Dan ketika aku sadar, loh, gimana ini? Ketika aku sadar, aku sudah berada di dalam kamar yang kosong itu. Oh, kok di sini sih? Ya, jelas sekali aku tadi tidur di ruang tamu bersama temanku yang lain, tapi sekarang aku sudah berada di dalam kamar kosong. Ya, kamar kosong di dalam rumah itu. Kenapa tiba-tiba aku jadi pindah ke sini? Dengan segera aku pun bangkit dan ingin keluar dari kamar itu. Namun, langkahku terhenti ketika Tuhan, aku melihat sesosok wanita memakai pakaian kuno ala Tiongkok sedang berdiri di ujung kamar ini. Kepalanya menunduk sambil terdengar suara komat kamit dari mulutnya, seperti orang yang sedang berdoa. Sangat menyeramkan. Bajunya yang merah menyala serta suara komat kamitnya membuat bulu kuduku berdiri. Awalnya aku pikir itu adalah saudara Pak Anton. Aku pun berkata padanya, "Maaf, kamu siapa?" Dan seketika itu dia pun berhenti berkomat kamit. Tiba-tiba wajahnya menatap ke arahku dan astaga, kemudian dari mulut wanita itu dia memuntahkan sesuatu. Iya, perempuan itu muntah darah. Dan ya Tuhan, ketika aku lihat lagi bola matanya terlepas dari wajahnya. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa. Lidahku keluh. Bahkan untuk bergerak pun aku sangat tidak berdaya. Kemudian wanita itu pun terjatuh seperti tersujud dan tersungkur. Sambil terlihat kesakitan, sosok itu berjalan merangkak ke arahku. Sosok itu merangkak dengan cepat seperti berlari mengejar ke arahku. Aku terperanjat ketakutan hingga aku menyenggol sesuatu hingga terjatuh dan aku pun tidak sadar lagi. Pagi harinya aku dibangunkan oleh Pak Anton dan teman-temanku. Mereka bertanya kenapa aku bisa berada di kamar itu. Aku mulai bercerita tentang kejadian yang aku dan teman-temanku sebelumnya alami pada Pak Anton. Kemudian Pak Anton bicara bahwa ternyata penyebab mobil yang mogok saat itu karena Pak Anton lupa mengucapkan salam pada penunggu daerah itu.